Berjumpa kembali dengan MDE Solder. Di kesempatan kali ini MDE Solder akan mengupas tuntas mengenai pemilihan kabel untuk kebutuhan instalasi sound system maupun instalasi kelistrikan. Jadi di sini ada 3 buah atau 3 macam kabel. Kita mulai dari kabel yang ini. Jadi jika kita akan menggunakan kabel untuk instalasi audio maupun instalasi listrik, kalau bisa jangan menggunakan kabel yang seperti ini. Ini biasa kita sebut kabel plastik. Jadi untuk bentuknya seperti ini. Kenapa kita tidak boleh, atau ya lebih tepatnya jangan menggunakan yang seperti ini ya, jika untuk instalasi tegangan tinggi seperti instalasi listrik di rumah kita, maupun kita pergunakan untuk kabel sound system punya kita ya. Jadi kenapa tidak boleh? Karena yang pertama, kendalanya biasa terjadi kabel ini ngepong. Jadi ngepong itu seperti apa? Serabut kabel di dalamnya ini kadang ada yang pengapuran atau bubuk, istilah Jawanya, atau istilah yang sering kita dengar adalah kabelnya ngepong atau kabelnya bubuk. Jadi bisa putus di tengah-tengah. Kenapa kok seperti itu? Ya entah itu kemungkinan kekurangan dari kabel ini, karena kabel ini per meternya sangatlah murah dibandingkan kabel yang lainnya. Nah terus kenapa kok diciptakan kabel seperti ini? Kabel seperti ini difungsikan untuk tegangan sedang ya, tegangan kecil. Jadi tidak bisa digunakan di tegangan tinggi secara terus menerus. Yang dimaksud tegangan tinggi seperti apa? Jadi semisal kabel ini kita pergunakan untuk kabel media las listrik, nah itu sangat tidak boleh ya. Ini nanti bisa lama kelamaan panas dan bisa terbakar, karena di sini untuk serat tembaganya sangatlah kecil, jadi tidak memungkinkan untuk daya besar. Jadi semisal kabel ini digunakan untuk penerangan, semisal dipasang di lampu-lampu teras, ini masih bisa. Tapi kalau untuk beban yang besar seperti untuk kabel ke kulkas, TV maupun mesin las, mesin gerinda, kalau bisa jangan menggunakan kabel ini, karena nanti bisa terbakar ataupun juga putus atau ngefong. Jadi untuk kabel ini kalau bisa dipergunakan untuk daya kecil saja, seperti penerangan lampu saja. Oke, lanjut ke kabel yang kedua. Nah ini kabel yang disarankan ya, semisal kita ingin melakukan instalasi listrik. Jadi kita gunakan kabel single seperti ini, dan nanti jika ingin lebih rapi tampilannya bisa kita pelintirkan seperti ini. Bisa kita pelintir seperti ini. Nah kenapa kok ini disarankan? Karena konstruksi dari kabel ini berbeda dengan kabel yang plastik ini. Jika kabel yang plastik ini entah dari dulu kenapa kok sering terjadinya ngepong, tapi kalau kabel yang seperti ini kita pergunakan kurang lebih yang standar, jadi kita gunakan yang SNI. Tetapi jika kita bandingkan kedua tembaga ini berbeda. Kadang kabel yang seperti ini, yang plastik seperti ini kalau disolder timah itu sulit menempel pada tembaganya, pada kabel-kabel tertentu. Jadi kalau yang kabel yang ini sudah pasti bisa langsung nempel, mudah nempelnya. Kemungkinan kabel yang ini rata-rata tembaganya itu tidak murni tembaga asli, tapi ada campurannya. Tetapi kalau kabel yang ini sudah
murni tembaga, jadi mudah untuk disolder. Jadi jika kita menggunakan kabel yang single seperti ini, kita tentukan dulu untuk apa kabel ini dan untuk berapa besar beban yang akan ditampung kabel ini. Jadi semakin besar bebannya, kita pilih tembaga ini yang besar diameternya. Ini sebagai contoh, di sini saya menggunakan 0,75. Untuk lebih bagusnya bisa gunakan 1,5 mili atau 2,5 mili, bahkan bisa pakai yang 4 mili. Jadi lebih besar diameter tembaga akan lebih kuat dan awet. Dan kabel ini juga bisa digunakan untuk kabel instalasi sound system. Bisa dengan cara dipelintir seperti ini supaya terlihat rapi dan tidak berhamburan kemana-mana. Untuk lebih simpelnya lagi, ada kabel yang nomor 3 seperti ini. Jadi di sini kabelnya double seperti ini, sendiri-sendiri, tapi di luarnya ditambahi pembungkus seperti ini. Nah, ini kabel yang sangat rekomendasi sekali. Kenapa kok saya katakan rekomendasi? Jika kabel ini dipergunakan untuk instalasi listrik di rumah maupun di gedung, ini sangat cocok. Kenapa kok sangat cocok? Karena di dalam selombong hitam ini terdapat seperti tepung. Jadi fungsi tepung ini, jika ada hewan-hewan seperti tikus maupun kecoa menggigit kabel ini, nanti jika sudah merasakan tepung seperti ini akan pergi. Jadi nggak melanjutkan menggigiti kabel, tapi dia akan pergi. Jadi lebih aman lagi untuk instalasi, dan juga lebih mahal untuk harga. Jadi harga yang ini dengan ini lebih mahal yang pakai selumbung ini. Jadi kalau bisa gunakan yang SNI atau yang standar supaya lebih awet dan kualitasnya terjamin. Jika untuk instalasi audio ini juga sangat rekomendasi sekali, karena tahan terhadap cuaca ekstrim, panas maupun hujan, tetap aman untuk kabelnya, karena di sini dilengkapi double pembungkus seperti ini. Mungkin itu untuk pembahasan mengenai jenis-jenis kabel dan fungsi maupun kekurangannya. Semoga bermanfaat. Ditunggu video saya selanjutnya. Dilanjut kawan.